Ransum militer bisa berbahaya bagi masyarakat umum. Emang iya? Di sisi lain, saya akan menjelaskan sedikit soal ransum militer, mulai dari manfaatnya, bahayanya, nilai gizinya, hingga saya akan mencoba merasakan ransum militer ini bersama diriku, Kang Mas Setio Wisanggeni. Tapi apakah memang berbahaya? Ternyata ada 3 faktor utama kenapa ransum militer itu sebenarnya cukup berbahaya. Yang pertama, karena aturan atau regulasinya. Yang kedua, karena kandungannya. Dan yang ketiga, karena cara mengkonsumsinya. Ransum itu sebenarnya dari bahasa Inggris, ration, yang akarnya dari bahasa Latin, rationen, yang artinya sesuatu yang sudah ada ukurannya atau takarannya. Istilah gampangnya adalah jatah. Ransum itu sebenarnya sudah ada sejak Kekaisaran Romawi dulu. Tentara atau legioner mereka itu membawa gandum yang nanti akan dijadikan tepung dan dijadikan roti ataupun bubur. Kalau samurai Kekaisaran Jepang, mereka itu membawa kedelai yang dibungkus di dalam jerami. Nah, uniknya secara tidak sengaja terfermentasi alami dan sekarang sering kita kenal dengan sebutan natto. Makanan lengket dan bau khas Jepang dari kedelai. Kemudian pada abad pertengahan, orang-orang sudah tidak membawa bahan mentah lagi, tapi sudah diproses menjadi roti kering. Nah, ransum yang benar-benar ransum itu baru muncul ketika Perang Napoleon. Di saat itu, manufaktur sudah mulai muncul dan akhirnya terciptalah makanan kaleng. Dan makanan kaleng itulah ransum pertama di dunia, karena merupakan makanan yang jadi dan sudah ada pembungkusnya untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ransum ini pun kemudian akhirnya mulai berkembang dan berkembang seiring berjalannya waktu. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga Perang Modern zaman now membuat ransum itu menjadi semakin awet dan penuh nutrisi yang dikenal sebagai MRE atau Meal Ready to Eat. Lalu kalau MBG masuk ransum nggak, Bang? Ya masuk, cuman susu kotaknya doang. Soalnya itu bisa tahan setahun. Lebih banyak gulanya lagi daripada susunya. Oke, kembali ke pembahasan. Lalu kenapa ransum TNI itu berbahaya? Pertama, kita akan bahas soal aturannya. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa jual beli ransum TNI dan Polri itu dilarang. Barang siapa yang menjual, maka bisa kena pidana. Loh bang, tapi yang kena masalah kan menjualnya doang. Kita sebagai pembeli nggak kena pasal dong. Loh, jangan salah. Kita sebagai pembeli itu bisa kena pidana juga karena kita sebagai penada. Tapi Anda boleh konsumsi ransum ini kalau Anda dikasih atau itu sebuah hibah. Kalau beli, jangan. Kalau dikasih, boleh. Atau kalau pengen nyoba, bisa kenalan dengan anggota TNI lalu jadi temennya. Tapi nggak bisa menjamin kalau Anda dikasih ransum. Kalau mau chance-nya besar, maka cari pasangan tentara atau polisi. Itu pun mungkin agak susah ya kalau Anda bukan sus. Atau kalau mau Anda dapat setiap bulan, maka Anda bisa masuk TNI. Nanti pas interview tuh, kenapa Anda masuk TNI? Bilang aja karena Anda ingin makan ransum. Pasti nanti dapat kok hikmahnya. Nah, itu baru resiko hukumnya loh ya. Lalu kalau misal kita masyarakat umum dapat ransum yang dikasih orang, apakah masih berbahaya juga? Iya, berbahaya. Kenapa? Karena nutrisinya banyak. Loh, kalau nutrisinya banyak kan lebih sehat, Bang. Oh ya, dengkul Anda. Asupan gizi tiap orang itu beda-beda. Alasannya kenapa? Oke, mari kita bahas sambil unboxing ransum ini ya. Lalu kita cek kandungan gizinya. Isinya apa aja sih kira-kira? Aku juga penasaran. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mari kita buka bersama-sama dan nanti kita akan coba juga nih. Kita bukan hanya review ya, tapi juga akan merasakan. Tapi Anda cukup nonton saja. Aku yang jadi wakilnya. Oke, kita ada satu nih, ada satu promil. Oh, bukan. Ada 3 ya. Di sini ada gelas ya, gelas plastik di sini dan mungkin ini apa ya ini? Ini roti bukan ini? Oh, ini alat makan ya. Kemungkinan sendok dan juga tisu. Kita taruh sini dulu. Nah, ini tadi ya ada 3 promil ya. Promil ini mungkin kalau bisa dibilang semacam energen ya. Oke, lalu ada apa lagi di sini? Ada 2 namanya Profortis ya. 2 Profortis di sini. Nah, ini semacam kalau aku lihat ya kayak apa ya? Anda tahu better ya. Mungkin macam itulah ya. Agak berat-berat gimana gitu dan bentuknya bulat. And then yang di dalam sini ternyata ada lagi guys. Apa ini? Ada 2 makanan utama. Ya, 2 makanan utama ya di sini ya. Yang pertama adalah makaroni saus jamur dan yang kedua nasi gelatin ayam. It's delicious, isn't it? Kita dapat 3 promil
terus kemudian kita dapat Profortis 2, gelas, dan juga alat makan, and of course ada 2 makanan utama di sini, nasi ya. Belum Asia kalau nggak makan nasi, guys. Nah, itu tadi isinya. Sekarang kita akan coba bedah nih, nilai-nilai gizinya seperti apa ya. Kita cek dulu bagian promil ini, promil ya. Ada 3. Dalam 1 promil ini dia memiliki 190 kilokalori. Ini 1. Kalau 3 berarti kita kalikan 3. Berapa? 570. Kemudian ada Profortis juga ya. Di sini total energi 330 kilokalori untuk 1 ini ya. 1 ini. Nah, kalau 2 berarti kita tinggal kalikan 2. Berapa? 660 kilokalori. Dan menu utama ya, yaitu nasi ada 2. Ini sama ya kalau aku lihat ya sebenarnya. Untuk total energinya, kira-kira total energi 600 kilokalori per 1 porsi. Yang kalau dijumlah jadi 2, maka 1200 kilokalori. Dan by the way ya, ini satu box ini biasanya digunakan untuk 1 hari. Jadi walaupun isinya cuma 2, ini bukan berarti kita cuma makan setengah hari, enggak ya. Karena nanti kita akan bedah lagi nih untuk kandungan-kandungannya. Nah, jadi kalau semua ini ya kita total itu jumlahnya sekitar 2680 kilokalori. Dengan kalori segitu sebenarnya masih bisa dibilang aman ya, karena batas kalori harian itu sekitar kalau nggak salah 2150 kilokalori kalau nggak salah. Nah, tapi itu baru kandungan dari kalorinya aja ya. Tapi kita akan coba bedah nih, berapa sih kandungan natriumnya? Let's see. Di sini ada promil ya. 1 promil ini, 1 sachet ini 160 mg natrium. Kalau dikali 3 berapa? 480 mg. Profortis ini 250 mg per 1. Kalau misalkan 2 berarti 500 mg. Dan makanan utamanya guys sekarang, garam natrium 1340 mg per 1 ini ya. Kalau 2 berapa? 2680 mg. Jadi total dari 1 box ini garamnya itu 3360 mg. Dan kalau kalian ingin tahu berapa sih batas anjuran konsumsi natrium yang dianjurkan oleh WHO, itu maksimal 2000 mg per hari. Sedangkan kita tahu ini berapa tadi? 3360-an. Itu tinggi banget ya itu. Nah, sebenarnya disinilah persoalannya ya. Kandungan natrium segini kalau bagi prajurit itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau yang makan Anda, masyarakat umum. Jadi kenapa kok disebut ransum? Karena maknanya sama, yang seperti di atas tadi ya, takaran atau jatah. Artinya ini makanan sudah disesuaikan. Disesuaikan untuk siapa? Untuk prajurit. Prajurit itu aktivitas fisiknya banyak, apalagi pas latihan di lapangan atau bertempur. Mereka hampir nggak ada waktu untuk istirahat. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah kalori yang banyak, karbo banyak, plus natrium yang banyak juga. Kenapa perlu banyak garam sedangkan orang biasa aja nggak boleh konsumsi garam berlebih? Soalnya natrium atau garam itu punya sifat osmotik, alias larut dalam air. Garam ini akan menyebabkan retensi cairan dalam darah. Retensi cairan itu apa sih? Yaitu ketika fenomena tubuh menahan air di dalam darah. Jadi airnya lebih sulit untuk keluar. Alhasil, ini membuat volume darah bertambah signifikan. Dan itu akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Jadi benar kalau misalkan kebanyakan makan garam atau asin-asinan itu bisa menyebabkan darah tinggi. Plus, ini juga memberatkan kerja ginjal. Bisa menyebabkan gangguan serius loh by the way. Tapi ini berbeda untuk orang-orang yang melakukan aktivitas berat seperti prajurit. Kalau untuk prajurit itu garam tinggi justru lebih bagus. Soalnya bisa mengurangi dehidrasi karena cairan lebih lama disimpan dalam darah. Lalu, kandungan sodium dalam garam itu bisa membantu mengirimkan impuls listrik yang memungkinkan syaraf itu berkomunikasi dan otot bisa berkontraksi dengan benar, sehingga sangat oke untuk orang yang melakukan aktivitas fisik berat seperti para tentara. Jadi kalau Anda masyarakat rumahan yang aktivitasnya scrolling TikTok dari subuh sampai maghrib, lalu main Mobile Legends dari maghrib sampai subuh, kok makannya ransum TNI, ya kalau nggak diabetes ya hipertensi Anda.
Belum lagi Anda masak mie instan, malamnya makan nasi goreng, wes lah tewas di tempat Anda. Bahkan sebenarnya dengan kalori dan natrium segini, itu konsumsinya pun sebenarnya juga ada kebiasaannya atau adatnya lah ya. Kalau pagi, itu biasanya mereka makannya yang ringan-ringan seperti Profortis dan juga sereal ya. Nggak akan makan berat dulu memang. Baru ketika sudah siang, ketika jam 11, jam 12, baru mereka makan utama ya. Menu utama seperti ini. Dan juga mereka makan menu kedua itu ketika sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Tapi kita di sini akan cek proteinnya juga ya. Karena of course ya, makanan seperti ini kalau tidak ada proteinnya tidak afdol ya. Kita cek dulu nih. Protein dalam 1 promil itu 4 gram. Kalau bisa ditotal itu berarti 12 gram untuk 3 ini tadi ya. Kemudian untuk Profortis itu 10 gram. Jadi kalau dikali 2 itu 20 gram. Menu utama itu 27 gram protein dikali 2, 54. Total berapa? 86 gram ya. Dan protein harian angka kecukupan gizi Indonesia itu umumnya rata-rata berkisar 60 sampai 65 gram per hari untuk dewasa. Jadi kalau total 86 gram itu masih well ya. Kita agak kelebihan sedikit protein, is okay. I'm ready to this. Ini adalah gelas. Barang siapa yang minum tidak menggunakan gelas, maka niscaya dia zolim. Kita akan buka dulu ya, promil. Nah ini kayaknya sih aroma energen ya. Let's see. Di sini aku sudah siapkan juga air panas ya. Jadi bukan pakai air dingin. Kalau pakai air dingin itu biasanya agak menggumpal ya. Kita harus kocok-kocok dulu. Tapi persoalannya adalah kita masa bisa ngocok pakai ini kan ya. Kita bisa ngocok pakai ini. Maksudnya kita nggak bisa mengocok minuman pakai ini ya. Kayaknya alot banget guys, tapi it's okay. Nah, let's see seperti apa isinya. Oh my god, did you see that? Nah, ini tuh kayak energen terus Milo. Kita coba tuang air panas. Oke, segini aja cukup ya. Kemudian kita aduk pakai sendok. By the way, di sini sebenarnya ada sendok, tapi ini sebenarnya sendok untuk makan sih ya. Kita akan coba, pakai ini aja deh. Oke. Aroma coklatnya tercium banget ya, lumayan kenceng aromanya. Tapi ini masih terlalu panas. Aku bingung gimana cara ngonsumsi ini ketika masih panas kayak gini. Aku tuh tipe orang yang agak kurang suka panas guys. Jadi kalau misalkan ada sesuatu gitu aku tinggal dulu gitu kan ya. Bahkan aku makan mie ayam ya, itu mie ayamnya itu aku biasanya pesen mie ayam sama es teh. Es batunya itu aku taruh ke mie ayamnya biar bisa cepet aku makannya. Kita coba dulu ya ini ya. Bismillah. Alhamdulillah. Rasanya itu coklat banget ya. Nggak kayak Milo sih rasanya, beda. Dan ada serealnya juga. Antara energen sama Milo sih kalau kata aku sih ya. Gitu. Untuk rasanya bagus lah ya. Nice. Nah, sekarang kita akan coba nih buka Profortis. Jadi guys, kalian dengan makan satu ini ya, ini hampir setara dengan kalian makan sepiring nasi, tapi nggak banyak-banyak amat lah ya. Satu ini ya, kalorinya setara dengan itu. Dan kita punya 2 di sini. Tapi aku akan makan satu dulu. Kita akan cek seperti apa isinya dan rasanya seperti apa. Bismillah. Oh. Oh, wow. Take a look at this. Aku lupa ya istilahnya apa ya kalau di Jerman itu ya. Apa guys istilahnya? Lupa aku. Bukan kuaso, apa sih? Yes, pokoknya itulah ya. Cookies ya, mirip cookies, tapi ini agak lembek kalau kataku sih. Dan mudah untuk dicuil. Ekspektasiku tuh kalau kayak gini pasti keras gitu kan. Karena kalau makanan TNI itu biasanya keras-keras guys, kayak batu bata gitu. Tapi kita dapatnya ini nih, alhamdulillah nih. Ini untuk sobat jompo well banget ya. Kita akan coba rasakan. Bismillah. Rasanya identik dengan susu. Ada susu-susunya. Dan ada asam-asamnya, seger lah kalau bisa dibilang ya. Antara yogurt ya, yogurt terus kemudian vanilla, manis, enak gitu. Enak kok, enak ini. Aku kira ada coklatnya guys, nggak ada, kena scam aku. Kalau kalian pernah nyobain biskuit ibu hamil ya, nah ya rasanya beda sih, tapi ya seenak itu guys ya. Bagi yang pernah rasakan biskuit ibu hamil tuh enak banget deh. Enak nih, kalau kita makan sama ini
Nah, apakah akan enak? Coba ya, bismillah. Untuk sarapan guys, Mamma Mia. Untuk sarapan ngeten pun. Oke, kita jangan makan banyak-banyak ya, karena ini kalorinya cukup banyak. Dan kita masih ada makanan utama ya. Ini mungkin akan aku makan atau minum nanti ya, misalnya. Karena aku tuh juga orang yang benar-benar peduli dengan kesehatan. Jadi kalori pun aku kontrol supaya tidak gendut. Kalau gendut itu aku nggak bisa lari. Nah di sini kita ada makaroni saus jamur, tapi karena ini makaroni aku nggak tahu ya isinya makaroni beneran atau apa namanya nasi gitu kan. Tapi gara-gara aku nggak percaya itu, makanya aku ganti yang makaroni ke nasi gelatin yang benar-benar ada nasinya nih. Ya. Nasi gelatin guys. Ini sebenarnya bisa dipanaskan dulu ya. Kita bisa dicelup ini dengan air panas biasanya. Celup air panas buat menghangatkan. Tapi ini kalau aku lihat ya ini nggak keras guys. Biasanya itu cukup keras, tapi ini nggak keras ini, agak lembek nih. Agak lembek. Kayaknya ini langsung bisa dimakan, enak nih. Ya, kita buka dulu ya ini. Alat makannya. Alat makannya ada apa aja ini? Ada sendok garpu, 3 tusuk gigi, dan juga tisu. Nah, yang demikian seperti apa guys? Kita tekuknya ke sini ya, ke bawah sini ya, bukan ke atas ya. Bukan ke atas tapi ke bawah kita tekuknya. Gini. Nah. Terus kita tuh. Garpu sendok. Aku nggak tahu ya ini gendernya apa guys. Garpu bukan, sendok bukan ya. Malas, tapi ya udahlah ya. Yang penting kita cobain aja deh. Nasi gelatin ayam. Bismillah. Susah banget ini bukanya. Oh, wow, wiwa. Aromanya guys sudah kecium. Aroma nasi goreng for real. Lihat ini, teknologis. Masya Allah. Kita coba ya. Bismillah. Rasanya seperti nasi goreng sosis ayam ya, nasi goreng sosis. Tapi ini lebih condong kayak nasi goreng itu loh guys di kereta api di KAI ya. Kalau aku bisa membandingkan sih mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Apakah enak banget? Sebenarnya enak sih enak, tapi karena ini nggak ada MSG-nya, jadi ya rasanya demikian. Nah, setahu ini nggak ada MSG-nya. Walaupun nggak ada MSG-nya guys, tapi rasanya tuh masih enak banget. Bahkan dingin kayak gini pun, wow, it's very very good. Lagi ya, Bismillah. Kalau ada setiap hari aku makan sih. Ini yang kayak gini aja enak ya, apalagi yang ini. Tapi ini mungkin nggak akan aku review, aku akan makan sendiri aja guys. Ternyata ada ayamnya di bawah. Ini ayam nih di bawah nih. Kalian mau lihat ayamnya seberapa guys? Susah banget ya. Ini cukup lebar ini by the way. Cukup lebar ini di bawah sana. Lengket, agak lengket ya, agak sedikit susah untuk diangkat nih. Tapi kita coba angkat dulu. Nah, dicicit ini ayam ini. Blur ya. Nah, ayam ini. Bismillah. Karena terlalu enak ya, aku khawatir aku akan menghabisin ini, jadi ini aku singkirkan dulu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa ya guys, kita jangan menggabungkan dua ini. Karena apa? Kalorinya cukup banyak. Apalagi kalian tambahkan ini ya guys. Ya, Profortis, minuman, ya, makanan utama. Ini biasanya dikonsumsi ketika pagi. Yang ini juga pagi ya untuk sarapan. Sarapan itu mereka biasanya kayak gini ya. Sarapannya ini. Terus kemudian untuk makan siangnya ini sama dua. Makan siang sama makan malam. Untuk 2. Jadi kalau untuk yang demikian ya ini buat sarapan. Kadang kalau misalkan pas jaga malam juga bisa dimakan juga nih untuk jaga malam. Jadi overall ini kalau bisa aku bilang kualitasnya juga bagus, rasanya juga enak ya. Jadi memang tidak kaleng-kaleng nih. Kalau misalkan aku pilih mana, ini atau MBG, ya mungkin aku milih ini sih. Enak ya, serius enak. Kalian jangan coba ya, jangan coba. Cobanya kalau kalian punya kenalan TNI ya, atau kalian jadi TNI ini itu sendiri. Nah, kalau dikasih nggak apa-apa, it's okay. Tapi gini ya, walaupun nih ransum itu well untuk TNI atau untuk tentara, perlu digarisbawahi juga bahwa prajurit itu tidak dianjurkan makan ransum setiap hari. Loh, beneran? Walaupun ransum militer itu sudah dibuat khusus untuk TNI atau untuk prajurit yang didesain untuk memiliki nutrisi dan gizi tinggi, tapi faktanya mereka itu jarang sekali makan ransum. For real.
Mereka itu makan ransum kalau lagi latihan di lapangan, saat perang atau saat kondisi darurat. That's why ransum itu diklasifikasikan sebagai makanan darurat untuk survival atau untuk bertahan hidup, bukan untuk makanan sehari-hari. Faktanya di saat perang pun demikian. Prajurit itu ketika perang tetap mengedepankan makanan sehat yang diolah dari dapur. Kalau di TNI istilahnya itu bekang, bekal dan angkutan. Bekang itu apa, Bang? Di sana itu ada juru masak dan koki. Nah, mereka ini tugasnya membuat menu harian untuk prajurit di lapangan. Mereka itu tetap memprioritaskan gizi. Itulah kenapa bekang itu sering ada kolaborasi dengan hotel atau resto bintang 5 untuk menyempurnakan menu-menu mereka dengan gizi tinggi untuk prajurit. Bisa dibilang pelatihan lah. Nah, itulah kenapa dapur umum itu selalu ada setiap bencana. Dan yang masak makanan siapa? TNI. Biar apa? Biar korban bencana mendapatkan gizi yang cukup. Ingat, mereka memprioritaskan gizi, bukan kenyang atau enaknya. Dan mereka pun ngasih porsi yang sesuai. Karena dalam keadaan bencana, biasanya banyak orang-orang kelaparan. Kondisi kelaparan dalam jangka waktu yang lama, tidak boleh dikasih makanan yang terlalu banyak. Harus bertahap. Sedikit-sedikit, bukan karena mereka pelit, tapi itu demi kesehatan para korban. Soalnya, itu cukup berbahaya kalau misalkan ada orang yang kelaparan dalam jangka waktu lama, kemudian dikasih makanan sampai kenyang. Dampaknya apa? Kram perut, asam lambung naik, bagian usus pun juga bisa kena loh. Istilahnya adalah refeeding syndrome. Bahkan, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan organ, koma, hingga kematian. Jadi, ransum militer itu berbahaya bukan karena beracun, tapi karena kandungannya yang memang ditujukan khusus untuk orang-orang dengan aktivitas berat, serta aturan distribusinya yang diatur dalam undang-undang. Jadi hati-hati ya kalau misalkan ada yang mau berencana untuk membeli demikian, karena ini tidak dijual. Selanjutnya kita akan mau bahas konten apa? Komen di bawah. Aku Kang Mas Sanggeni. Wassalam.